Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 24. Para imam dibagi dalam rombongan dan puak-puak orang Lewi. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka, dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelech bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Habizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka
dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael. Dari anak-anak Subael ialah Yehdeya. Dari anak-anak Rehabia ialah Yisia, seorang kepala. Dari orang Yishar ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahasiel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisia. Dari anak-anak Yisia ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi. Juga anak-anak Yaazia, anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya ialah Syoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar. Dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yakni Yerahmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelech, dan para kepala puak, para imam, dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-24. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pembagian tugas para pelayan Tuhan. Dengan membuang undi, Daud, Zadok, dan Ahimelech menentukan anak-anak Harun untuk tugas penyelenggaraan ibadah. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 3, 5, dan 19. Karena Nadab dan Abihu mati muda dan tidak memiliki keturunan. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 2. Maka Eleazar dan Itamar beserta keturunannya diangkat menjadi pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 5. Dalam pembagian jabatan dan tugas tersebut, keturunan Eleazar lebih banyak dibandingkan dengan keturunan Itamar. Karena itu, Bani Eleazar harus dibagi menjadi 16 orang pemimpin kelompok, dan Bani Itamar dibagi menjadi 8 pemimpin kelompok. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 4. Demikian pula sistem pembagian tersebut diberlakukan untuk golongan yang sisa dari Bani Lewi. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 20-31. Untuk tugas mencatat kelompok tersebut, maka dipilihlah Semaya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 5-18. Di sini terlihat jelas
bahwa di hadapan Tuhan semua orang itu setara dalam pelayanan. Sistem pengaturan tentang para pemimpin yang melayani ibadah dalam bait suci bukanlah kemauan Daud, melainkan kehendak Tuhan. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 24 ayat 19. Itulah sebabnya metode penetapan berdasarkan undian membuat hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak. Dipilih atau tidak bukan masalah suka atau tidak suka, sebab di balik semuanya ini Tuhanlah sebagai hakim yang membuat keputusan. Saudara dan saudariku, jabatan sebagai pemimpin dalam pelayanan gereja adalah tanggung jawab yang berat dan tidak dapat dipandang enteng, sebab mereka yang telah dipilih bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Karena itu, ketika ada pemilihan diaken, penatua atau para pelayan Injil, bahkan majelis untuk ditugaskan pada pos-pos pelayanan tertentu, ini harus dicermati dengan kesungguh-sungguhan dan disertai doa yang tulus. Satu hal penting dan prinsip yang harus tertanam kuat dalam benak kita adalah pelayanan di gereja adalah milik Tuhan. Kita harus belajar menaklukkan pikiran dan perasaan kepada kehendak Allah. Karena itu, sebelum pemilihan dan penetapan para pendeta, penatua-penatua gereja dan staf-staf pendukungnya, sudahkah itu digumuli di dalam doa? Jika metode pemilihan itu melalui sinode untuk para pendeta, jemaat atau yang mewakili jemaat untuk penatua-penatua dan para pelayan yang mendukung, sudahkah itu didoakan agar mereka yang terpilih adalah orang-orang yang diperkenan Allah? Kisah Para Rasul 6 ayat 3 menjadi pedoman untuk pemilihan yang tepat dan dikenan Allah, yaitu pilihlah orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya mereka dapat diangkat untuk tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.